Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anak ibu semuanya. Terima kasih yang sudah berhadir ya, tepat waktu berhadir untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi jangan lupa kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa semoga COVID-19 Corona cepat pergi, cepat berlalu, sehingga kita bisa sekolah lagi ya seperti biasa. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum kita berdoa pada hari ini Ibu pengen ngajak kalian dulu sebentar. Ibu ingin mengajak kalian sebentar untuk berhenti sebentar melakukan kegiatan apapun. Kita hari ini akan mencoba sebelum belajar itu melakukan pernapasan dengan kesadaran penuh. Nah, memangnya selama ini nggak bernapas Kak Bu? Bernapas ya, tapi mungkin selama ini karena bernapas itu setiap hari kita lakukan, bahkan kita tidur pun juga bernapas. Nah, kadang kita bernapas itu ya nggak tahu apa rasa-rasanya aja. Nah, jadi sekarang kita coba bernapas dengan kesadaran penuh. Nah, sekarang coba kalian berhenti dulu ya melakukan kegiatan apapun. Kemudian tarik napas dalam-dalam. Ayo, coba tarik napas dalam-dalam. Kemudian lepaskan perlahan-lahan napas kalian tadi. Nah, jadi coba tarik napas dalam-dalam, duduk yang rapi ya, nggak usah gerak-gerak ya. Tarik napas dalam-dalam. Kemudian sambil bernapas lepaskan pelan-pelan dan coba kita sedikit refleksi ya. Alhamdulillah ya, selama ini kita sudah diberikan napas secara gratis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Coba bernapas, rasakan, alhamdulillah kalian hari ini bisa bernapas dengan gratis. Kenapa? Karena di luar sana hari ini orang banyak cari tabung oksigen, tahu ya. Nah, sekarang orang lagi berebut oksigen. Jadi banyak sekali rumah sakit, orang-orang yang sakit hari ini itu harus membayar mahal hanya untuk bernapas. Nah, sekarang coba kalian tarik napas dalam-dalam, kemudian lepaskan secara perlahan, pelan-pelan aja, lepaskan. Coba kita lakukan cara seperti tadi itu sebanyak 10 kali. Nah, coba kita lakukan 10 kali. Tarik napas dalam-dalam, kemudian lepaskan perlahan-lahan. Lakukan sebanyak 10 kali. Nah. Oke, sekarang Ibu mau minta satu orang ingin menyampaikan pendapatnya. Kira-kira apa yang dirasakan ketika kalian tadi coba menarik napas dalam-dalam, kemudian melepaskannya secara perlahan. Siapa nih yang mau? Gak usah ditunjuk. Satu orang. Siapa nih yang sudah ready? Meli? Coba buka mikrofonnya Meli. Ya. Sudah bernapas 10 kali, pelan-pelan bernapas, kemudian juga melepaskannya pelan-pelan, sudah? Sudah. Ya, apa yang dirasakan Meli? Apa yang dirasakan? Apakah ada rasa sesuatu atau gimana? Apa Meli? Apakah ada rasa misalnya gimana gitu ya? Perasaan lebih rileks, lebih tenang, ada nggak? Setelah kita menarik napas, ada? Ada ya, alhamdulillah. Jadi memang harus selalu seperti itu ya. Jadi coba kalian sebelum melakukan kegiatan apapun itu ya, coba merenung, kemudian mencoba menarik napas pelan-pelan, kemudian juga lepaskan dia secara perlahan. Lakukan itu sebelum belajar, sebelum melakukan aktivitas. Nah, insya Allah nanti kalian akan merasakan satu ketenangan untuk mencoba melakukan berbagai aktivitas. Satu orang lagi yang laki-laki siapa Yula? Ihsan? Ya ini Ihsan?
Meli boleh menutup mikrofonnya. Sekarang Jenny Ihsan, coba buka mikrofonnya, mic-nya dibuka. Ya, sudah dilakukan Ihsan bernapas 10 kalinya? Sudah, Bu. Ya, apa yang dirasakan? Merasa lega. Oh, merasa lega ya. Nyatailah ya, seperti itu ya. Jadi coba lakukan itu sehingga nanti harapannya kalian lebih konsentrasi ya dalam kemudian pembelajaran kita pada hari ini. Oke, nah sekarang kita langsung lanjut sesuai dengan kesepakatan kita waktu pertemuan tatap muka terbatas. Kelenjar prostat. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih uretra. Kelenjar Cowper adalah salah satu dari dua kelenjar eksokrin dalam sistem reproduksi banyak mamalia jantan. Dari semua hewan peliharaan, kelenjar ini tidak ditemui pada anjing. Tangan dulu dong buat Alma sama Henny kelompoknya. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang baru lanjut kelompok Yati, Nafisa sama Hulafi kah? Oh ya, siapa yang duluan, Hulafi, Nurhayati atau Nafisa? Oh ya, silahkan Hulafi. Nyalakan dulu kameranya Hulafi. Yang lain silahkan mendengarkan yang disampaikan Hulafi. Ya, silakan Hulafi. Penis terdapat 3 bagian utama anatomi penis, yaitu akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Penis bagian ini merupakan alat kelamin pria yang berfungsi untuk penetras ke dalam vagina. Kepala penis bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Pada ujung kepala terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluarnya cairan semen dan urina. Pada alat kelamin pria ini juga
penis lepas dari risiko sejumlah penyakit penis yang dimaksud lain. 1. Radang kulup penis. 2. Penyakit peyronie. 3. Infeksi. 4. Disfungsi ereksi. 5. Kanker penis. 2. Skrotum merupakan bagian dari sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantong. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dan testikel yang biasa disebut dengan testis atau buah jakar. Pada skrotum juga terdapat banyak saraf dan pembuluh Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut labium. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi atau yang disebut vagina. Alat reproduksi dalam terdiri atas ovarium dan saluran reproduksi. Ovarium merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran sekitar 4 cm x 3 cm x 2 cm. Udah, Bu. Yes, lanjut. Siapa lagi? Diva? Ulun, Bu Ai. Ya, silakan. 2. Saluran produksi. Saluran reproduksi perempuan terdiri atas saluran telur atau tuba, fallopi, uterus, dan vagina. Saluran telur, tuba, fallopi, saluran telur, tuba, fallopi atau berjumlah sepasang bentuk kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba fallopi cm. Saluran telur berakhir dalam struktur berbentuk corong yang dibentuk individuum yang ditutupi inferi. Inferi merupakan sel telur yang dilepas oleh ovarium. Fungsi saluran telur membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran telur inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah menjadi fertilisasi, saluran telur akan menyalurkan zigot atau hasil fertilisasi menuju uterus atau rahim. Uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik secara normal. Rahim terletak di atas kantong kemih. Rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Pada saat seorang perempuan tidak hamil memiliki ukuran yang pada saat seorang perempuan rahim mampu mengembang hingga 30 cm ukuran dan dalam perkembangan bayi. Sudah, Bu? Ya, sudah. Ada lagi yang belum menyampaikan yang organ reproduksi perempuan? Ramadhania tadi ya? Oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Gejala penyakit ini adalah rasa dan kenar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Sampai mana, Pen? Sampai habis. Habis, siap. Oh, banyaknya. Sabar. Berbagi. Ya, lanjut, siap. Lanjut lah. Lanjut mau betanang. Herpes simplex genitalis, penyakit Sekarang sebelum
sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, coba sekarang Ibu ingin kalian lagi itu untuk memejamkan mata. Nah, jadi semuanya tolong memejamkan mata. Coba pejamkan mata, jangan guring lah, jangan tidur. Nah, sekarang kalian saat memejamkan mata, cobalah menggambar objek atau apa saja yang kalian mau itu dengan menggunakan jari. Menggunakan jari sambil memejamkan mata. Gambarnya bebas apa saja, tapi kemudian pastikan kalian tahu apa yang ingin kalian gambar dengan jari tadi. Ya. Silahkan kalian melukis ya dengan menggunakan jari-jari kalian, dan kemudian nanti Ibu minta 2 orang lagi ya untuk mewakili, untuk menjelaskan apa yang dia gambar. Nah, silahkan Ibu hitung ya, Ibu beri kasih waktu 2 menit. Silahkan pejamkan mata dan coba menggambar, bebas aja mau gambar apa aja dengan jari ya, dengan jari. Silahkan Ibu hitung sampai 3, 1, 2, 3. Silahkan. Gambar dulu. Ya, menggambar dengan jari ya, bukan dengan pulpen, gambar dengan jari aja. Mana ketemu tadi ya? Pasi. Bisa pasi. Sudah? Ya sudah. Siapa yang mau menceritakan apa yang dia gambar? 2 orang tadi ya, 1 laki-laki, 1 perempuan. Siapa yang mau? Saya Budin boy. Bahapal. Siap. Saya Budin boy. Siapa 1 orang? Jaini apa yang digambar Jaini? Gambar Mas itu. Jaini gambar apa Jaini? Menggambar bunga. Oh, kenapa menggambar bunga? Kenapa yang terpikir itu bunga ya? Jadi apa yang dirasakan pas menggambar itu? Memang suka bunga ya. Bunga apa aja ini yang digambar? Bunga mawar. Bunga apa? Bunga bangkai. Melati jar boy. Kenapa Yu yang menyahuti yang lain yang ditanya Jaini? Coba yang lain matikan dulu mikrofonnya, jadi kawannya bisa berpandir. Ini pas kada disuruh berpandir, Ini boy, maaf boy. pas disuruh kada berpandir. Ayo Jaini, apa Jaini tadi? Bunga apa? Bunga melati. Jaini menggambar bunga melati. Kenapa menggambar bunga melati? Mudah. Ya lebih mudah karena sering dilihat lah berarti. Nah, kebetulan daerahnya adalah daerah bunga, namanya aja Jalan Melati lah, daerah yang memang banyak bunga melatinya ya daerahnya. Jadi apa yang dirasakan? Apakah senang menggambarnya? Iya, Bu. Ya, senang ya. Yang lain yang perempuannya siapa yuk? Siapa yang mau? Heni menggambar apa Heni? Gunung. Oh, menggambar gunung. Kenapa jadi menggambar gunung? Karena tahu lewat aja di pikiran.
Oh, lewat di pikiran pengen jalan-jalan ke gunung nggak Hikam? Ya, jadi kenapa sih jadi disuruh untuk kemudian melukis dengan jari ini? Jadi menggambar objek atau sesuatu yang kita pikirkan ya dengan menggunakan jari itu diharapkan kalian semua itu akan bisa ya dengan penuh kesadaran menyadari bahwa apa yang kalian rasakan, apa yang kemudian kalian pikirkan itu bisa terlukiskan dengan jari ini. Jadi belajar untuk kemudian mengekspresikan diri ya sebenarnya, mengekspresikan diri kalian agar kemudian ya tadi kita nanti pas belajar dalam kemudian menerima ilmu itu tahu apa yang sedang kita pelajari, untuk apa dan apa yang kita rasakan ketika kemudian kita belajar. Nah, jadi coba sering-sering ya dilakukan yang 2 tadi ya, bernapas ya tadi ya. Perlahan-lahan tarik napas dalam-dalam, kemudian lepaskan perlahan, lakukan sebanyak 10 kali. Nah, dengan sadar ya kita kemudian bisa merefleksikan apa yang kita rasakan. Kemudian juga tadi coba melukis dengan jari. Ya. Nanti sekali-sekali kita akan mencoba yang lain. Jadi kalau misalnya kita itu ingin menjadi orang yang menjadi seseorang yang tidak hanya tadilah pintar secara akademis, tapi juga secara sosial dan emosional, itu kita harus bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan ya. Dan jangan lupa selalu ingat 3 kata ajaib. Apa yuk? Minta maaf, minta tolong, dan mengucapkan terima kasih. Minta maaf itu kapan dilakukan? Ketika melakukan kesalahan. Berbuat kesalahan. Ya, jadi ketika kita itu melakukan kesalahan atau berbuat kesalahan, jangan pernah sungkan dan jangan pernah malu untuk meminta maaf, apalagi tahu kalau ternyata yang kita lakukan itu adalah salah ya. Kemudian apalagi minta tolong. Nah, kapan itu dikatakan tolong? Minta bantuan pada orang lain. Ketika minta sesuatu dengan orang lain, meminta tenaga, meminta apa ya, meminta bantuan lah intinya. Jangan lupa selalu menyematkan kata tolong. Jadi jangan bisa menyuruh aja. Tahu lah bisa. Lontong. Tolong. Jadi selalu kita mengucapkan kata tolong. Karena kalau kalian itu meminta bantuan kepada orang lain, kemudian menyematkan kata tolong di sana, nah, insya Allah ya orang yang kalian mintai bantuan itu dia akan lebih ridho, lebih rela menolong kalian daripada kalian menyuruh. Nah, jadi biasakan selalu mengucapkan kata itu ya ketika kita ingin meminta bantuan kepada orang lain. Satu lagi apa? Terima kasih. Ya, mengucapkan terima kasih. Kapan mengucapkan terima kasih? Kapan kita mengucapkan terima kasih? Setelah meminta bantuan. Ya, ketika kita mendapatkan bantuan dari orang lain, ketika kita ditolong oleh orang lain, atau kemudian kita menerima kebaikan dari orang lain, jangan lupa selalu mengucapkan terima kasih. Ya, jadi kadang itu ya 3 kata itu simple. 3 kata itu simple tapi jarang kita tidak membiasakan 3 kata itu ketika kita melakukan satu perbuatan. Nah, jadi ingat 3 kata itu 3 kata ajaib yang harus kalian biasakan dalam hidup kalian agar kalian menjadi nice man, menjadi orang yang baik. Nah, siapa sih yang suka dengan orang yang baik ya? Dengan orang yang baik itu semua orang suka. Nah, orang tidak suka dengan orang-orang yang tadi lah omongannya sembarangan, kemudian juga ada beradab, tidak beradab. Jadi kadang keberhasilan itu tidak melulu ditentukan oleh kecerdasan, tidak ditentukan oleh kecerdasan, tapi kadang bisa jadi dipengaruhi oleh sikap dan perbuatan. Kadang banyak orang yang sukses yang mereka itu ya tadilah kecerdasannya biasa aja, bahkan mungkin di bawah rata-rata, tapi karena sikapnya, attitude-nya baik, maka dia menjadi orang yang disukai oleh banyak orang dan menjadi orang yang berhasil. Nah, jadi karena kalian itu belajar jadi orang pintar itu siapa aja bisa aja pintar, tapi kadang semua orang bisa jadi orang yang beradab. Nah, maka menjadi orang yang beradab itu harus dilatih setiap
hari dilatih setiap saat, gitu ya. Nah, jadi mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian semua pada pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa belajar untuk penilaian minggu depan, dan nanti kita akan masuk ke pembahasan kita yang di bab 2, yaitu sistem perkembangbiakan pada hewan dan juga tumbuhan. Kita akhiri ya pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmunya berkah. Berdoa selesai. Sekali lagi